pasti ada perbedaan, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir perbedaan dari yang ketemu teman sebelum puasa sama ketemu teman pas puasa kitanya. Mungkin klise tapi ini beneran, cairannya memang harus tetap sama, berarti kita harus ekstra moisturizernya. Kita udah dari dalam udah kita benerin dari luarnya. Jadi kalau misalnya sebelum puasa moisturizernya dipakai 2 kali aja, pagi sama sore, berarti pas puasa harus 3-4 kali. Makanan protein juga, misalnya pas puasa kan makan ayamnya banyak banget. betul. Terus Iya, ambil daging pula. tambah nasinya 2 ya. Nah itu nanti terima aja kulitnya agak kusem, banyak komedo, itu pasti mau glow up di lebaran. Iya, betul. Itu yang pasti seringnya mukanya kusam, banyak komedo biasanya karena memang mereka lagi puasa ya, kusam karena berhari-hari dia kekurangan cairan, banyak komedo karena makanan di bulan puasa memang seperti itu. Malah kalau karbohidrat itu malah kebanyakan karbohidrat, gula, glukosa itu malah nggak bagus buat kulit. Halo Bandung, Mario Kota Banjarmasin. Lanjutkan perbincangan kita di Come Inside Kompas TV Banjarmasin. Betul Hari sekali. ini kita akan ngobrol soal apa nih, Lepi? Hari ini Sam, yang pastinya kita kehadiran tamu istimewa dan pastinya bahasan kita hari ini tentang kecantikan. Cantik, Betul beauty, sekali. and the beast. Itu beda Sam. Nah, bagaimana kita merubah yang bis ini? Ya. Wah, oke, langsung saja. Merubah kalau ada aja. Ini kan benar kan? Ah. Kita pasti dengan menghadirkan bintang tamu yang satu ini kita tahu nih bagaimana kita yang awalnya biasa-biasa aja tiba-tiba kita menjadi glowing Up, apa. glow up. Oke, langsung saja kita ke Dr. Belen. Iya, betul Dr. sekali. Belen. Sehat hari ini? Sehat Mbak Revi. Iya. Oke, kegiatannya sehari-hari? Apa Kegiatan aja sehari-hari masih di klinik, bergelut di klinik, olahraga, gym, zumba, paling gitu ngurus Oke. anak juga. Oke, semuanya aktivitas. Dirawat dari atas. Mantap, bukan cuma luar tapi dalam. Nah. Itu yang pengen kita tahu nih, ya kan? Nah, kita kan hari ini membahas bagaimana sih kulit sehat seperti apa. Pastinya itu akan Tampil nanti cantik seperti apa? betul sekali. Dan kita pengen tahu tips-tipsnya seperti apa sih? Oh iya, boleh. Iya. Kalau ini berbicara tentang sehat, pastinya dari kulit dulu ya. Betul. Kulit muka yang sehat itu, Mas Sam, bukan berarti tidak ada masalah. Dia kalau ada masalah, ada kerutan itu wajar kalau sudah sesuai usia. Sehat itu bukan berarti tidak ada masalah. Sehat itu artinya kulit sesuai dengan kadar usianya. Nah, gitu. Kulitnya tidak usah glowing, tidak usah yang terlalu berminyak seperti berair banget, enggak mesti kalau begitu itu sehat, enggak. Yang penting tidak ada masalah yang cukup berarti seperti jerawat yang banyak, plek yang banyak. Kalau jerawat 1-2 apalagi saat menstruasi itu wajar. Atau misalnya kulitnya berplek di usia 40 tahunan ada 1-2 titik, wajar. Tetap dikatakan sehat gitu. Jadi sehat itu berarti sewajarnya gitu. Kulit yang memang benar-benar wajar tidak memiliki permasalahan kulit. Iya, betul. Gitu. Sesuai usia. Sesuai usia. Sebelah. Lihat terasa. Oke, nah tadi terus untuk menjaga agar itu tetap sehat itu seperti apa? Tadi kan itu tanda-tandanya ya juga iya. ya. Untuk agar kulitnya itu sehat sendiri seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Untuk mendapatkan kulit sehat tentunya kita berikan kayak kita badan nih mau sehat, tentunya kita harus menjaga memberikan asupan yang cukup gitu ya, menjaga metabolismenya untuk tetap baik. Sama kayak kulit, kita kasih nutrisi yang cukup untuk dia, bukan berarti berlebihan. Nutrisi yang cukup seperti moisturizer, pelembab, vitamin yang sewajarnya aja gitu. Terus
metabolismenya juga harus bagus. Metabolismenya gimana? Dengan memberikan banyak atau cukup air di kulit kita gitu. Dengan peredaran darah yang lancar, dengan olahraga. Jadi kulit sehat itu bukan berarti harus pakai skincarean aja, enggak, tapi juga harus ditunjang dengan lifestyle. Minum yang cukup, olahraga, biar pembuluh-pembuluh darahnya itu yang di kulit ini, yang kapiler-kapiler, namanya yang kecil-kecil itu namanya kapiler-kapiler, memberikan nutrisinya cukup buat kulitnya. Kalau kita jarang olahraga, makanan yang nggak bener, ininya kan nggak lancar. Terus yang dibawa darahnya juga nggak terlalu bagus, akhirnya manifestasinya atau keluarannya dari kulit juga kulitnya jadi kelihatan kusam gitu ya, karena dia kurang nutrisi dari pembuluh darahnya gitu. Jadi itu intinya. Kalau Oke. olahraga kebanyakan jadi tambah hitam gimana tuh? Kenapa? Olahraganya sering, Ha-ha. nah, tapi jadi kebakar kulitnya. Jogging di tengah hari gitu iya. ya. Jadi kalau jogging itu usahakan di bawah jam 9 atau jam 8 di mana sinar UV-nya tidak terlalu banyak. Satu itu waktunya diambil waktunya kalau yang suka outdoor. Tapi kalau saran saya, kalau hanya untuk bikin kulitnya ternutrisi dengan baik, dengan pembuluh darah yang lancar tadi, lebih baik indoor. Tapi kalau memang suka outdoor nggak apa-apa, tapi pilih yang UV-nya sedikit waktunya. Kalau sudah sore itu UV-nya juga masih banyak gitu, kecuali di jam 5 ke bawah gitu, jam 6 gitu ya, setengah 6. Tapi kan mau maghrib. Terus yang kedua adalah pakai sun care, pakai SPF dan PA++ untuk menghindari kalaupun ada UV-nya, dan diingat waktunya gitu. Waktu kita mau keluar jogging, terus kita pakai apa, dipakein sama durasi lamanya kita olahraga. Jadi SPF itu kan dia punya batasan waktu ya, misalnya 30 menit SPF berapa gitu. Nah itu diikutin, jadi kalau sudah 30 menit udah capcus aja, langsung pergi, langsung ke indoor gitu. Jangan dilanjutin lagi, nanti dia malah, kecuali kita aplikasi ulang, pasang lagi skincare-nya gitu, lanjut lari lagi. Kalau enggak ya bener, gosong jadinya, bukannya cerah malah tambah gosong gitu. SPF berapa tuh? SPF 50 tuh cukup nggak? Berapa jam? Kalau SPF 50 cukup sih sampai 1 jaman. Tapi kita orang Indonesia 30 udah ini. Udah cukup ya. Cukup. Oke. Berarti olahraga sah-sah aja ya pakai produk sunscreen Iya, kayak gitu ya benar. ternyata. Menghindari ya itu tadi kegosongan Iya. saat siang hari olahraga kesiangan nih kayak sosok Iya. olahraga ya Sam ya. Oh ya, itu kan tadi dari olahraga ya tadi kata Sam. Nah, kalau misalkan dari makanan, Iya. ininya sendiri, nutrisi yang makanan apa sih yang sebaiknya untuk Kulit kita menjaga ya. kulit kita gitu? Kulit ini dia disusun oleh, ada namanya itu banyak. Salah satunya adalah kolagen. Yang Ya, sering banget kita betul, denger betul. ya. Bahkan ada produk minuman Iya, khusus kolagen ya. kolagen, untuk cewek. Tapi kalau elastin juga sebenarnya, selain kolagen ada juga namanya elastin, cuman tidak terlalu se-booming kolagen gitu. Nah, untuk mendapatkan kolagen dan elastin ini nggak mungkin kan kita beli yang produk yang mahal buat itu. Kita asupannya dari makanan biasa aja gitu, yang mengandung banyak kolagen. Apa aja? Tulang rawan, ceker, itu banyak banget kolagennya. Murah tuh. Iya, Banyak kolagen ya. banyak kolagennya itu. Terus kulit ikan juga ya, ikan laut, nah itu kolagennya banyak di situ. Mungkin lebih ke situ aja kita makanannya. Sama itu kan untuk mempercantik kulit. Jadi kalau kolagennya dapat, jadi kulitnya yang menyusun kulit kan banyak. Ibaratnya kalau kita mau motoran, bahan bakarnya kan bensin ya, kita kasih banyak bensin dia melaju terus kan. Nah sama kayak gitu, kasih kolagen aja bagus terus nanti kulitnya gitu, asal tidak dirusak dengan pakai produk macam-macam gitu. Oke. Standar kolagennya yang kita konsumsi sendiri ada nggak sih? Untuk standar sih Enggak nggak ya. ada. Sebanyak-banyaknya lebih Lebih bagus. bagus. Ya. Oke. Kalau sampai kolagennya di ada masker kolagen ada gitu. Iya. Nah, tadi kalau kulit ikan Tapi kemahalan. Gak Tapi juga, itu gak juga kulit ikan lo tempelin di wajah. belum diproses itu Iya, ada kolagennya. jatalan. Ada alergi jadi. Oke, tadi kan kulit. Nah itu kalau kita kan menjaga kulit kita tetap sehat ya, itu tadi ya beberapa hal itu tadi. Nah kalau misalkan
sudah kita nih udah kulit kita ini ya terlanjur terlalu berminyak. Mm-mm. Nah gimana ini permasalahannya dan solusinya? Damage. Iya. Iya, berarti kalau berminyak itu biasanya kelenjar sebum namanya, kelenjar minyaknya bisa dia banyak memiliki karena faktor keturunan bisa gitu, atau karena skincare yang kurang tepat bisa. Jadi kelenjarnya banyak, terus produksinya banyak. Jadi pabriknya banyak, terus yang diproduksi banyak. Akhirnya dia keluarnya banyak gitu. Jadi cara mengatasinya adalah tutup pabriknya. Tutup pabriknya, atau satu tutup pabriknya, atau dua produksinya kurangin gitu. Menutup pabrik kita nggak mungkin. Menutup pabrik gimana kalau udah diciptakan sama Tuhan ya banyak, ini kita genetiknya udah banyak si kelenjar minyaknya, nggak mungkin gitu. Tapi sekarang bisa dengan alat. Kalau kita sendiri nggak mungkin melakukan itu, tapi sekarang dengan alat bisa kita kurangin kelenjar minyaknya dengan laser namanya, laser black doll gitu. Untuk tadi kan ini si pabrik nih tutup sedikit-sedikit. Nah terus produksinya gimana? Nah produksi ini yang bisa kita akalin, diri kita sendiri. Jadi jangan makan makanan yang banyak lemak, minyak. Jadi produksinya nggak banyak, minimal dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita perawatan bisa juga di laser dengan produk apa bisa dia untuk mengurangin minyak ini. Jadi dari diri kita sendiri bisa, datang ke klinik juga bisa. Oke, berarti misalkan nggak ampuh nih Sam, kita dengan mengurangi makanan dan berbagai macamnya itu nggak bisa, baru kita menggunakan teknologi namanya canggih. laser. Oke, itu yang berminyak. Nah kalau yang kering itu gimana? Ini kan dua hal yang sering dikeluhkan orang-orang juga. Kulitku terlalu kering, bahkan kan orang bilang kulit berminyak itu awet muda. Nah itu gimana? Iya. statement itu nih. Iya. Mitosnya ya. Iya. Gimana sih kalau ininya? Sebenarnya itu kalau aging, penuaan sama aja antara kulit berminyak sama kulit kering. Jadi itu sekedar mitos aja. Cuman tampilannya yang akan berbeda. Karena dia kering jadi kelihatan sangat berkerut, crack gitu ya, crack dia kulitnya jadi crack gitu. Jadi Kemarau gitu. iya bener, akhirnya kayak tua ya. Iya. Tapi kalau dia berminyak kan nggak ada cracknya, jadi kayak kenceng gitu sebenarnya. Tapi agingnya tetap sama, prosesnya tetap sama gitu. Cuman tampilan di mata kita aja gitu. Nah kulit kering itu juga banyak faktornya. Bisa karena kurang minum 2 liter sehari, walaupun kulit kita sehat tapi minumnya kurang tetap kelihatan kering kulitnya. Terus pekerjaan, lifestyle di bawah AC juga ya bikin kulit kering. Selain juga karena memang genetiknya kering, kulitnya. Mengatasinya adalah dengan cara dikasih moisturizer yang lebih. Kalau karena pekerjaan udah berarti moisturizernya mengikuti pekerjaan. Kalau seharian di bawah AC bisa selama di AC 4 jam apply lagi moisturizer. Tapi kalau karena genetiknya kayaknya itu harus lebih sering lagi gitu. Kalau karena kurang air putih minum, berarti solusinya cuman minum gitu, banyakin minum. Sam, apa nih Sam? Kalau bikin penasaran. ya aku kan tadi soal kebakar tadi. Iya. Nah kalau dia terlanjur dia kulitnya terbakar karena dia mungkin kegiatannya setiap hari di bawah terik matahari. Nah itu bisa ditreatment seperti apa supaya kembali Bisa nggak kembali lebih cepat sih Iya. jadinya? Langsung laser aja udah selesai. Laser aja langsung, laser EPL udah selesai. Berapa lama itu kalau menggunakan laser itu? Anestesi, kalau laser glowing anestesi setengah jam, pengerjaan setengah jam, masker 1,5 jam udah selesai. itu prosedurnya seperti apa sih laser itu jadi sampai bisa Glowing ya. Jadi dia kulit matinya diangkat, kan gosong itu karena ada dia kulit mati, ada melanin gitu ya, sel melanin yang bikin kita jadi gosong gitu. Yang belang-belang itu kan karena matahari kan, misalnya kita pakai gini nih terus pergi, nanti ininya yang belang, ini enggak kan. Jadi dia si sel melanin yang bikin belang itu ke-trigger karena matahari. Nah waktu di laser, 1 kulit matinya keangkat, 2 sel melaninnya keganggu. Jadi sel melaninnya udah mati lah atau terkikis. Nggak mati juga sih, terganggu dia metabolisme. Jadi kulitnya agak lebih cerah gitu. Yang penyebabnya diganggu gitu. Oh gitu.
ini ya. agak ini ya, agak apa serius ya. Nggak, maksud intinya dia lagi mencerna. Kita, ya, kita penasaran gitu kan Bisa ya. laser ya. Oke. Iya. Nah, aku kan taunya laser tembak Iya, langsung iya, hilang. betul. Iya. Hilang kepalanya. Nembak Kalau ini pistol. laser hilang ininya, apa kulit matinya yang hilang Iya. kalau yang Tapi itu ditembak. memang adalah kemajuan dari Teknologi di sebenarnya. bidang kecantikan. Emang saat ini memang banyak yang suka atau banyak yang minat itu. Iya, kalau di daerah Tanjung tuh udah jadi favorit lah laser black doll gitu. Apa aja perawatan yang disukai orang sih rata-rata? Kalau untuk tekstur ya, Iya. untuk kulit itu laser sama EPL karena dia cerahnya instan Oh. gitu. Jadi itu sih yang kalau Habis ini kontur, masih ada sana. iya, Kalau kalau estetik kontur untuk- ini hidung yang banyak banget, hidung sama dagu udah best seller itu. Ah. Heeh. hidung sama dagu. Ya? Iya, hidung sama Pengennya diapain biasanya? dimancungin Di mereka ini, sama dibikin iya, mancing. iya. Kan cewek itu kan suka banget, makanya kan kalau misalnya foto itu angle-nya biar terlihat ini runcing. Tapi kan ini udah ada ya instannya. Iya. gitu. Mas Sam suka yang runcing apa yang kotak atau yang Aku suka belah. Bisa nggak dibelahin gitu ya? nggak bisa kalau itu. Oke. Dagu belah. Ya itu tadi menjaga kulit wajah ya dan juga kiat-kiatnya apa untuk bagaimana tetap glowing maupun alami maupun secara instan. Nah kalau misalkan udah faktor U nih, faktor U. Nah muncul plek-plek hitam seperti itu tuh gimana nih cara mengatasinya? Atau langsung dengan teknologi tadi kah atau ada secara alaminya nih apa yang kiat-kiatnya ini? Ya, kalau faktor U biasanya itu si plek itu melasma ya bahasa kerennya gitu. Memang kalau udah terjadi melasma rada-rada susah karena dia faktor penyebabnya juga banyak gitu. Jadi perlu skincare yang tepat sama perlu treatment berkali-kali biasanya di laser, di skin booster, krimnya juga nggak bisa yang Bepom lagi, bisa tapi agak lambat jadi perlu racikan gitu. Jadi kalau faktor U sih memang harus dua tadi skincare sama treatment biasanya. Yang berkali-kali, tidak bisa 1-2 kali biasanya. Tapi emang banyak juga kah yang maksudnya sudah usia lanjut atau usia yang sudah memasuki usia tersebut gitu yang ternyata Pengen masih tampil ingin awet tetap muda awet gitu. muda. Oh ya, banyak. Bahkan pasien saya di Tanjung ada yang umurnya 63 tahun. Beliau rutin banget untuk RF. RF kan dia untuk pengencangan wajah ya. 1 bulan sekali beliau pasti datang. Dan rata-rata ada juga yang di atas 40 tahunan banyak kok. Dengan permasalahan plek tadi dan kerutan Iya, biasanya. biar kencang ya. Mm-mm. Gitu. Itu supaya bapaknya mungkin ini lah. Iya. Nggak Panguling, berpindah ke wes tidak lain berpindah hati. ke lain hati juga kan. Oke, itu kan menjaga wajah ya, kulit wajah. Itu saat kita menjaga rambut, apakah seperti itu juga perawatan dari makanan dan produk-produk itu seperti apa? Kalau kita menjaga Kalau kesehatan rambut. estetik kan katanya Iya, Iya, seluruh tubuh benar rambut. sekali. Misalkan yang tipis jadi tebal kan? Iya benar. Kalau kita sih lebih concern ke pengobatan biasanya estetiknya. Hair loss ya, yang apa ini di sini hilang jenong ya. Nah kita itu ada treatmentnya, jadi bisa disuntik, bisa di dermapen gitu. Jadi dia tumbuh lagi dalam beberapa. Kalau mau ditumbuhin sampai sini juga bisa Oh, gitu. bisa Lebih ya? ke arah situ. Kalau untuk perawatannya paling kita kasih serum ya. Tadi pengobatan kalau perawatannya kasih serum gitu, terus dikasih minuman oral biasanya untuk menumbuhkan rambutnya, untuk memperbanyak folikel atau si gudang-gudang rambutnya tadi gitu. Kalau dunia estetik sendiri paling banyak cewek itu wanita itu ingin berubah apa saja sekarang? Hidung. Hidung. Nomor 1 ya. Hidung tadi, nomor terus 1. ya. Hidung. Selalu hidung mainannya. Alasannya memang karena mau mancung gitu dong. Tapi kan kita kan harus melihat juga bahwa
ketika itu dirubah kan harus tetap proporsional kan. Iya, Nah, benar gimana tuh? sekali. Biasanya saya ini dulu dikasih tahu ke pasien gitu, dengan muka segini, hidungnya mancungnya segini gimana gitu. Siap tidak? Saya pertama itu selalu menanyakan mentalnya dulu, siap nggak dengan perubahan yang ada gitu. Karena ini tidak, kalau udah mancung dia kan kalau misalnya lebar nih, mukanya lebar, terus mancung banget kan jadi aneh gitu ya. Nah, akan saya tanyakan, bisa nggak menerima perubahan itu selama 2 tahun gitu. Kan nggak bisa habis dimasukin misalnya, dilepas lagi tuh nggak bisa, bukan kayak operasi bisa dilepas gitu. Berarti sebelumnya itu dalam bentuk sketsa gambar wajah dulu kah, atau seperti apa si pasien ini ngelihat, oh gini loh perubahannya? Iya, biasanya saya simulasikan, ada kaca gitu, saya tarik hidungnya, nanti kayak gini Mbak, ini hasilnya gitu. Oh, bisa ya hidung gitu ditarik? Ditarik gini, nah nanti seperti ini hasilnya gitu, kayak ketarik gini gimana. Iya, karena kita tidak punya alat 4D ya, saya harap sih nanti ke depannya estetik itu punya alat 4D. Jadi kalau ditaruh benang 4 jadinya seperti ini, ditaruh pilar 2 cc jadinya seperti ini. Jadi dokternya nggak susah gitu menjelaskan ke pasien. Jadi kita harus simulasi, dikasih cermin, terus kita tarik hidungnya, ini loh Bu, gini. Nanti setelah kita kerjain, pasiennya, Ibu kurang mancung, Ibu kemancungan, Ibu ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti. Iya benar, padahal kan lebih enak ya kalau misalnya Iya, ada 4D-nya. bisa gambar gitu. Oh gini loh hasilnya, oh iya kan bisa langsung dikoreksi di gambar ya. Tapi biasanya yang si pengen perubahan kontur ini mereka udah terbiasa biasanya, jadi udah paham tambah benang segini nanti hasilnya segini, mereka yang udah paham. Yang susah itu kalau yang pertama datang gitu ke kita, dia nggak pernah berubah apa-apa gitu. Nah itu udah deg-degan itu. Masih ori. Iya, masih ori. Tambah benang, aku penasaran tambah benang tadi, katanya tambah benang tuh kayak gimana maksudnya, benang dimasukin atau gimana? Iya, benangnya dimasukin, jadi dibikin lubang di sini, terus masukin lubang gitu. benangnya di sini, ditumpuk-tumpuk benangnya biar mancung dia. Oke, berarti itu dibius dulu ya sebelumnya. Iya, benar, dibius dulu. Estetik itu berbeda ya dengan operasi plastik. Iya, kalau operasi plastik kan dia untuk selamanya ya, dan lumayan mahal juga, tidak ada kata balik gitu. Kalau si estetik ini dia lumayan lebih murah, cheap gitu. Jadi tapi dia punya batas waktu, itu bedanya. Kita itu kayak di bawahnya operasi plastik lah gitu. Tetap bikin mancung tapi ada jangka waktu Ya, gitu. ada masa kadaluarsanya. Bener ya. sekali. Tapi mungkin itu jadi pilihan bagi masyarakat yang mungkin dia takut nanti, kan ada juga beberapa kasus yang dia operasi plastik sampai akhirnya malah jadi nggak karuan gitu kan. Iya, benar mungkin sekali. estetik Iya, Apa salah gitu satu ya? solusinya. Estetik juga di harga kan, salah satu solusinya juga. Kalau operasi plastik bisa 50 sampai 100 juta, estetik benang nggak sampai 10 juta udah mancung. Itu bisa balik ya. Iya, bisa balik. Saat aku nggak suka gini, tapi nunggu 2 tahun ya. Iya. Nunggu, ya kan? cuman wajah atau ada bagian tubuh lain yang biasa diubah sama si pasien? Ada bagian-bagian tubuh yang bisa kita rubah. Bagian-bagian sensitif gitu, seperti yang disukai wanita juga ya. Gitu bisa dimasukkan filler, dada bisa dimasukkan filler, bagian sensitif bisa dimasukkan filler gitu untuk kelihatan lebih besar gitu. Cuman cairannya ya pasti banyak gitu yang dimasukin. Itu beda dengan Implan. gitu. Iya, beda. Bedanya gimana? Kalau implan kan kalau dia nggak mau besar lagi cabut. Iya kan ya? Atau ada terjadi cabut kan. Kalau si filler dia nanti diserap, nanti 2 tahun hilang, kempes lagi. Berarti tapi implan itu bisa pecah nggak sih? Enggak sih. Enggak. Kalau yang kayak gitu rata-rata usia muda juga ada juga ya. Yang ini ya, yang untuk daerah-daerah kayak daerah Pontot sensitif. Karena nggak puasa ya kayaknya. Ibu-ibu rata-rata. Kalau yang muda-muda sih Enggak ya, karena ya itu tadi, karena faktor U-nya tadi. iya, habis badannya menyusui udah, kan, betul. sudah kendor gitu. Oke. Aduh. Dunia ini ya Ya. ternyata. Selesai ke saya. Oke, ini kita masuk ke ini
menjaga kesehatan, kan ini udah masuk bulan puasa ya. Nah pastinya kan kita juga keadaan biasa dan juga saat kita berpuasa itu kan sangat berbeda ya, apalagi untuk kebutuhan tubuh dan terutama kulit kita juga, kulit wajah juga. Nah gimana nih kita juga menjaga kulit kita itu tetap sehat, tetap glowing saat berpuasa, karena kan asupan-asupan minuman itu kita udah terbatas berkurang juga, banget. betul. Kalau perbedaan kulit kita antara puasa dan tidak itu pasti ada, walau pasti ada perbedaan, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir perbedaan dari yang ketemu teman sebelum puasa sama ketemu teman pas puasa kitanya, jadi kayak kering banget gitu ya. Nah kita minimalisirnya dengan mungkin klise tapi ini beneran, cairannya memang harus tetap sama. Kalau kebutuhan kita 2 liter kan itu ada perhitungannya ya, perhitungan cairan berdasarkan berat badan ya. Tidak mesti harus tok 2 liter. Dia bisa 1,8, 1,7 berdasarkan berat badan. Kalau memang 1,8 kebutuhannya, kita harus kebut dalam 1 kali 24 jam itu kebut 1,8. Jadi kalau 12 jam puasa dari jam 5 sampai jam 6 sore, berarti dari jam 6 sore sampai nanti malam sebelum tidur jam 12 kita kebut. Walaupun dalam kita ngebut itu kita akhirnya kencing terus. Iya ya. Kalau minum terus tuh pasti kencing terus ya, karena kita ngebut, nggak apa-apa, tapi yang penting asupannya tetap sama gitu, terjaga. Itu yang meminimalisir nanti kulitnya kering. Yang kedua berarti kita harus ekstra moisturizernya. Kita udah dari dalam udah kita benerin dari luarnya. Jadi kalau misalnya sebelum puasa moisturizernya dipakai 2 kali aja, pagi sama sore, berarti pas puasa harus 3-4 kali. Harus dari luar bener-bener ditemplokin moisturizer gitu. Itu sih tips-tipsnya supaya jangan kulitnya kelihatan kering, terutama bagian muka gitu. Untuk nutrisi makanan sendiri, porsi misalkan apa aja nih yang bisa menjaga dan mendukung juga untuk menjaga kondisi kulit itu, misalkan saat berbuka puasa ada nggak sih menu-menu tertentu gitu biar kita bisa Tetap menjaga bagus tetap ya. kulit kita kayak gitu saat sahur juga, karena kan kita cuma makan 2 kali ya. Iya, benar. Untuk kulit sendiri seperti yang biasa-biasa kita baca gitu ya, memang perlunya buah dan mineral gitu. Jadi konsennya lebih banyak ke buah dan cairan sebenarnya. Kalau karbohidrat itu malah kebanyakan karbohidrat, gula, glukosa itu malah nggak bagus buat kulit. Dia bisa menjadikan jerawat, bisa kulit tambah kusam gitu kelihatannya. Tapi intinya dia bisa memicu jerawat juga kalau terlalu banyak coklat ya gitu-gitu. Oh berarti kayak kebanyakan gula juga ini ya? Bisa memicu protein juga, makanan protein juga, misalnya pas puasa kan makan ayamnya banyak banget. Betul. Terus 1 ekor. iya, Tambah daging pula. tambah nasinya 2 ya. Nah itu nanti terima aja kulitnya agak kusem, banyak komedo itu pasti. Komedo pasti karena protein tadi di mana dia buangnya. Dia kan bisa manifestasinya ke kulit gitu, buangan protein dan sebagainya gitu. Jadi dikurangin yang protein tinggi, telur saat puasa gitu. Boleh, cuman jangan banyak ya proteinnya. Terus makanan manis, bukan hanya nasi. Yang gula-gula yang sering ada di bulan puasa itu apa sih? Takjil, kolak, Iya, terus manis. sirup. Nah Iya, itu kue-kue, ganggu banget memang itu udah kurang nutrisi. Waktu pas bukanya udah nggak sehat makanannya gitu. Sebenarnya lebih kayak mengontrol diri aja sih ya, jangan sebenarnya. mengkonsumsi itu kalau misalkan pengen menjaga kulit. Pas waktu puasa ya. Betul. Nah terus masalah kulit yang seperti apa sih yang sering dihadapi saat bulan puasa itu biasanya muncul? Pertama memang satu yang saya lihat biasanya kalau pas bulan puasa mau menjelang lebaran kan mereka datang tuh mau glow up di lebaran. Iya betul. Itu yang pasti seringnya mukanya kusam, banyak komedo biasanya, karena memang mereka lagi puasa ya, kusam karena berhari-hari dia kekurangan cairan, banyak komedo karena makanan di bulan puasa memang seperti itu gitu. Terus jerawat juga karena tidak teratasi dengan baik, komedonya tadi akhirnya meradang dan jadi
jerawat. Itu sih kalau di bulan puasa kebanyakan mereka udah kulit kusam dan berjerawat. Langsung di treatment itu ya. Iya, di treatment biasanya. Di lebaran habis ini ya habis puas-puasin sebulan mau makan apa aja itu ada cari instan udah sebelum Lebaran, lebaran ke udah langsung klinik reset. kecantikan aja. Itu berarti paling ini paling banyak biasanya. Nggak cuma Pas mau kerjaan. lebaran itu. Gak cuma tukang jahit Iya, bener. iya tukang jahit wajah Kalau di kan biasanya bangun lebih pagi atau bahkan tidur lebih lama, maka itu juga pengaruh. Waktu tidur ya, tubuh itu sebenarnya perlunya tidurnya cuma 7 jam gitu. Kalau waktunya tepat aja 7 jam bagus aja. Cuman dia perbedaannya di sini siklus sirkadian namanya. Siklus sirkadian itu yang tubuh seharusnya dan sebiasanya tidur jam 11 kita harus tidur biasanya kan siklus sirkadiannya sampai jam 5 atau jam 6 bangun.